Alhamdulillahirabbil alamin. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan ibadah puasa yang insyaallah ini yang kedua, mungkin juga ada yang ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan kemudahan, dan senantiasa diberikan semangat untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang terbaik kita. Mengapa demikian? Betapa mulianya bulan Ramadan ini, betapa sangat-sangat pentingnya bulan Ramadan ini buat kita orang Islam. Ya, mengutip surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kalian semua bertakwa. Kemudian mengutip beberapa hadis riwayat, ya, sumutasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Bapak Ibu sekalian, tentunya Allah menginginkan kita semua orang-orang yang beriman untuk menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang nantinya akan mulia di sisi Allah. Jadi kita di bulan Ramadan ini Allah mengharapkan kita semua nantinya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, dan Allah meninggikan kita setinggi-tingginya nanti di mata Allah. Cuma kita mau apa tidak. Dan saya yakin insya Allah jamaah salat duhur di sini insya Allah mudah-mudahan kita nanti termasuk keluar menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap perintah dan larangan Allah itu selalu mengandung hikmah dan manfaat ataupun hikmah di dalamnya. Setiap larangan, setiap perintah itu selalu ada hikmahnya. Nah, disitulah Allah itu, betapa Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha rahman, Allah maha rahim, Allah maha pengampun dan maha segala-galanya. Dan sebetulnya Allah itu menginginkan manusia di muka bumi ini menjadi orang yang beriman, dan akhirnya menjadi orang yang bertakwa, dan akhirnya semuanya mulia di sisi Allah, dan akhirnya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa subhanallah, ya. Alhamdulillah kita diberikan iman, kita diberikan Islam. Ya, mengapa demikian? Karena iman dan Islam kita itu Allah pilihkan terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaddina indallahil Islam, ya, sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Dan marilah Bapak Ibu sekalian jamaah salat duhur, ya, Masjid Darul Maghfirah, ya. Ya, marilah kita betul-betul senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita nanti jaga iman Islam kita itu nanti sampai kita nanti mati. Ya. Jangan sampai kita nanti mati dalam kondisi tidak Islam. Ya. Betul-betul kita jaga iman Islam kita, termasuk keluarga kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, tadi judulnya apa ya? Kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kiat-kiat menghadapi bulan Ramadan, tentunya yang penting kita tuh harus yakin bahwa perintah puasa itu adalah perintahnya Allah,
yang maha kasih sayang kepada kita. Dan kita harus yakin bahwa setiap perintah Allah itu selalu ada hikmahnya tadi. Jadi berbekal keyakinan itulah nanti insya Allah kita dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini nanti akan Allah mudahkan karena kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah, yakin bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh obral pahala. Ya. Jadi bulan suci Ramadan ini dibagi tiga bagian. 10 hari yang pertama adalah bulan yang penuh rahmat. Jadi Allah itu begitu menebarkan rahmatnya kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah 10 hari yang kedua adalah bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Ya. Bulan yang ketiga adalah bulan dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian, tentunya sebelum kami menyampaikan kiat-kiat, ya, kami di sini akan menyampaikan keutamaan puasa, ya, keutamaan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang tiada tandingannya, di mana Rasulullah SAW hendaknya engkau berpuasa karena itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Kemudian yang kedua, keutamaan puasa adalah di dalam hadis riwayat Allah Azza wa Jalla berfirman, setiap manusia, mohon izin, ya ini, setiap amalan itu adalah bagi dirinya kecuali puasa, karena ibadah puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus betul-betul berpuasa dengan lillah wa fillah, dengan kesungguhan hati, dengan keikhlasan dan hati. Karena segala sesuatu kalau itu dilakukan dengan ikhlas, maka hasilnya adalah tidak terhingga. Jadi suatu amal perbuatan itu kalau dilakukan dengan ikhlas, maka hasilnya 1/0 itu hasilnya adalah tidak terhingga. Demikian juga untuk bulan puasa ini, ibadah bulan puasa ini yang memberikan pahala itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menilai itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, puasa itu menggabungkan 3 jenis kesabaran. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah, dan sabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama puasa. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa yang keempat, puasa akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti, di mana puasa dan Al-Quran keduanya akan bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Ini hadis riwayat Ahmad Tabrani, ya. Jadi puasa dan Al-Quran itu nanti akan bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Kemudian yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, selama dalam bulan puasa setiap amal kebaikan akan dilipat gandakan.
dari 10 sampai ratusan kali lipat. Ya. Ibadah sunat yang kita lakukan itu akan diganjar bagaikan menjalankan sholat fardu ataupun bagaikan menjalankan ibadah fardu. Kemudian ibadah fardu yang kita lakukan Allah akan lipat gandakan. Ya. Allah mengobral pahala pada bulan suci Ramadan ini. Ya, makanya kita harus betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Di dalam beberapa riwayat, di dalam beberapa hadis, marilah kita memperbanyak Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an ya. Marilah kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak sedekah kita ya. Kemudian yang ketiga, marilah kita memperbanyak amal-amal sunnah kita ya. Jadi Rasulullah itu mencontohkan mulai dari kita keluar dari rumah sampai nanti kita masuk rumah, Rasulullah sudah mencontohkan beberapa amalan sunnah ya. Salah satu contoh kecil, kalau kita keluar rumah kita mendahulukan kaki kanan dulu ya, kita membaca bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah dan seterusnya dan sebagainya. Kalau kita mau masuk kamar mandi pun kita mendahulukan kaki kiri ya, ada doanya juga yaitu. Mari kita Bapak sekalian, kita kerjakan yang sunnah-sunnah ini selama di bulan suci Ramadan ya. Kalau misalkan kita sholat fardu ada pendampingan, ada sholat rawatib ya. Ini semua marilah di bulan suci Ramadan ini bisa kita laksanakan agar apa? Agar kita betul-betul mendapatkan istilahnya kemurahan, mendapatkan ganjaran yang berlebih ataupun pahala yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam tadi, setelah di bulan suci Ramadan ini obral pahala, puasa adalah perisai dari api neraka. Di mana Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai, ya, perisai dari api neraka. Kemudian yang ketujuh, puasa adalah sebab musababnya kita bisa masuk surga. Dalam riwayat sabda Rasulullah SAW, di surga ada 8 pintu, di antaranya adalah pintu yang dinamakan pintu Royan ataupun Ar-Royan. Tidak ada yang bisa masuk pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa. Jadi nanti pintu itu akan memanggil seluruh orang-orang yang berpuasa. Hai orang-orang yang berpuasa, masuklah kamu ke pintu yang namanya pintu Royan ya. Kemudian kalau seluruh orang yang berpuasa itu sudah masuk ke dalam pintu itu, maka pintu itu akan ditutup ya. Dan itu adalah beberapa keutamaan bulan puasa Bapak sekalian, jamaah salat duhur. Mudah-mudahan dengan melihat keutamaan tadi, marilah kita memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya ya. Dengan apa? Dengan betul-betul selain menjalankan hal yang fardu ya, kita juga menjalankan yang sunnah. Di dalam bulan puasa, tasbih kita itu ya, tasbih kita itu juga Allah lipat gandakan pahalanya sampai dengan berlipat-lipat ya. Tasbih itu subhanallah ya, kemudian bisa walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Mari kita banyak-banyak zikir kepada Allah, marilah kita banyak-banyak istighfar ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim yang sebanyak-banyaknya. 10 bulan yang kedua, bulan yang penuh ampunan tadi ya, kalau kita otomatis kalau banyak istighfar, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita sebesar apapun dosa kita.
dosa kita kepada Allah tentunya, ya. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian, ya. Tentunya kami yakin Bapak Ibu yang ada di sini sudah sudah banyak ilmunya, sudah banyak pengalamannya, ya. Bismillah. Di sini kita saling bertukar pengalaman, ya, bertukar pengetahuan, ya. Semuanya adalah dalam rangka kita untuk meningkatkan iman kita, takwa kita, dan keilmuan kita, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma fir lana dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma salamatan fid din, Allahumma salamatan fid din, Allahumma salamatan fid din, wa afiyatan fi jasadi, wa afiyatan fi jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa tabatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, irhamna ya arhamar rahimin, ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, ya Allah. Irhamna ya arhamar rahimin, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.